Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isma Castella dengan NPM 02272411038. Pertama-tama, izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya bawa mengenai tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pendahuluan, di mana inisiatif Bank Indonesia atau BI untuk mendorong pertumbuhan syariah adalah serangkaian strategi untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia melalui pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, dan penguatan riset serta edukasi. Tujuannya adalah membangun ekosistem industri halal yang terpadu dan terintegrasi, serta meningkatkan peran keuangan syariah berbagai pilar kemandirian ekonomi nasional. Ada 3 pilar utama dalam inisiatif Bank Indonesia. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi syariah. Di dalam pemberdayaan ekonomi syariah ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Sinergi antar otoritas dan kebijakan, di mana menggunakan bauran kebijakan dan bersinergi dengan lembaga lain untuk mendukung ketahanan ekonomi syariah. Yang kedua, dukungan untuk UMKM syariah, di mana akses pembiayaan syariah dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM syariah. Yang kedua, pendalaman pasar keuangan syariah, di mana di dalam pendalaman pasar keuangan syariah terdapat 2 bagian, yaitu 1. Pengembangan pasar modal syariah, yaitu mendorong pertumbuhan instrumen keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan seperti sukuk. 2. Penguatan intermediasi, yaitu memperkuat peran perbankan syariah dalam menyalurkan dana ke sektor real secara lebih efektif. Yang ketiga, penguatan riset, asesmen, dan edukasi, di mana dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Literasi dan inklusi keuangan syariah, yaitu meluncurkan program seperti Lentera Emas atau literasi dan inklusi ekonomi syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. 2. Pengembangan profesional, yaitu meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor perbankan syariah melalui pendidikan dan pelatihan. Langsung saja masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang definisi perbankan syariah, di mana perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang tidak menganut bunga atau riba, spekulasi atau haram, dan kegiatan yang tidak etis. Perbankan syariah mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta prosesnya yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan akad berbasis prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Prinsip utama di dalam definisi perbankan syariah: 1. Tidak ada riba, di mana menghindari pengambilan atau pemberian bunga. 2. Tidak ada gharar, di mana menghindari ketidakpastian dalam transaksi. Ketiga, tidak ada maisir, di mana menghindari spekulasi atau perjudian. 4. Berbasis prinsip syariah, di mana menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Kelima, objek yang halal, di mana menghindari kegiatan usaha yang diharamkan. Kemudian mekanisme operasional dalam definisi perbankan syariah. 1. Sistem bagi hasil, di mana keuntungan diperoleh dari seksama bagi hasil nisbah yang disepakati dalam akad seperti mudharabah dan musyarakah atau sistem jual beli. Kedua, akad syariah, menggunakan akad yang sesuai dengan syariah Islam seperti mudharabah, izarah, dan qardul hasan. Ketiga, fungsi sosial, di mana memiliki fungsi untuk penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah
melalui lembaga Baitul Mal. Dan terakhir ada pengawasan dan definisi perbankan syariah. 1. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana bertanggung jawab atas izin dan pengawasan umum terhadap bank syariah. Kedua, Dewan Syariah Nasional, di mana bertugas untuk memberikan fakta dan mengawasi kepatuhan operasional bank terhadap prinsip syariah. Ketiga, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, di mana bertugas untuk menasihati dan mengawasi kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Langsung saja masuk pada materi ketiga mengenai tentang regulasi Bank Indonesia, di mana regulasi Bank Indonesia adalah peraturan Bank Indonesia atau PBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau BI berdasarkan kewenangannya untuk mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter. Tujuannya adalah untuk memastikan lembaga keuangan dan pelaku ekonomi mematuhi ketentuan yang ditetapkan demi stabilitas, berhati-hatian, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta untuk melindungi konsumen dan mencegah kejahatan keuangan. Aspek-aspek utama dari regulasi Bank Indonesia atau BI. 1. Landasan hukum, di mana regulasi ini didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 2. Tujuan utama. 3. Instrumen pengawasan, di mana Bank Indonesia tidak hanya mengeluarkan peraturan, tetapi juga melakukan pengawasan untuk memastikan keputusan terhadap aturan yang ada, seperti yang tercantum dalam peraturan tentang layanan kebersentralan, kebijakan moneter, dan pengelolaan likuiditas. 4. Transparansi, di mana Bank Indonesia juga berkomitmen untuk transparan dengan menyampaikan informasi kebijakan, rencana, dan hasil evaluasi kebijakan terbuka kepada masyarakat. Baik, langsung saja masuk pada materi keempat mengenai tentang inisiatif pemasaran, di mana inisiatif pemasaran adalah tindakan atau proyek spesifik dan terukur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam strategi pemasaran yang lebih besar. Tujuannya adalah bisa berupa peningkatan kesadaran merek, penghasilan prospek atau leads, atau meningkatkan penjualan. Inisiatif ini adalah langkah nyata yang harus diambil untuk menjalankan strategi secara efektif. Pemasaran seperti meluncurkan kampanye, email, atau membuat konten kualitas tinggi. Contoh dan karakteristik inisiatif pemasaran. 1. Tindakan spesifik. Inisiatif merupakan tugas atau proyek konkret yang dapat ditindaklanjutin, bukan hanya ide umum. Kedua, fokus dan prioritas, di mana inisiatif membantu tim pemasaran memfokuskan upaya pada tujuan-tujuan utama untuk mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Ketiga, strategi vs inisiatif. Jika strategi adalah tujuan, misalnya meningkatkan penjualan, maka inisiatif adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya meluncurkan program loyalitas pelanggan atau kampanye media sosial yang dipersonalisasi. 4. Mengukur kesuksesan, di mana keberhasilan suatu inisiatif biasanya diukur menggunakan indikator kinerja utama atau KPI tertentu. 5 contoh umum. Baik, langsung saja masuk pada materi kelima mengenai tentang peningkatan infrastruktur, di mana peningkatan infrastruktur adalah proses perbaikan, pengembangan, dan modernisasi sistem infrastruktur fisik
dasar yang penting untuk perekonomian dan kualitas hidup masyarakat seperti transportasi, komunikasi, dan utilitas. Tujuannya adalah untuk membuat sistem tersebut lebih tangguh, efisien, dan modern untuk memenuhi tuntunan saat ini dan di masa depan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Aspek utama peningkatan infrastruktur: 1. Peningkatan konektivitas, di mana melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk memperlancar mobilitas orang dan barang. 2. Memperkuat sistem energi, di mana memastikan pemasukan listrik yang stabil dan andal untuk mendukung aktivitas industri dan rumah tangga. 3. Pengembangan infrastruktur komunikasi, di mana memperluas jaringan internet dan telekomunikasi untuk memfasilitasi bisnis, kolaborasi, dan akses informasi. 4. Memenuhi kebutuhan sosial termasuk menyediakan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. 5. Mendukung efisiensi ekonomi, di mana dagang mengurangi biaya produksi dan distribusi, serta memfasilitasi akses pasar yang lebih luas dan menciptakan peluang baru ekonomi. Langsung saja masuk pada poin ke-6 mengenai tentang kolaborasi dengan lembaga keuangan, di mana kolaborasi dengan lembaga keuangan adalah proses kerjasama antara suatu entitas seperti individu, bisnis, atau organisasi lain dengan institusi finansial seperti bank, perusahaan pembiayaan, atau finance untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya seringkali berpusat pada pengelolaan dana, peningkatan akses layanan keuangan, dan pengembangan solusi finansial yang efisien. Masuk pada tujuan dan manfaat kolaborasi, di mana terbagi atas 3 jenis, yaitu 1. Peningkatan akses pembiayaan, di mana memperluas jangkauan layanan keuangan terutama bagi usaha mikro kecil atau menengah atau UMKM yang mungkin sulit mengakses kredit dari sumber konvensional. 2. Pengembangan solusi inovatif, di mana menciptakan produk dan layanan keuangan baru seringkali melalui integrasi teknologi seperti kolaborasi antara bank tradisional dengan perusahaan finance. 3. Pengurusan risiko, di mana memungkinkan berbagai pihak untuk berbagai risiko yang terkait dengan program pembiayaan atau investasi, membuat proyek lebih layak secara finansial. Kemudian di sini terdapat contoh berbentuk kolaborasi. Yang pertama atau 1. Penyaluran kredit. 2. Integrasi layanan digital. 3. Program bersama. 4. Program pemerintah. Oke, baik, langsung saja masuk pada poin ke-7 mengenai tentang pendidikan dan pelatihan, di mana pendidikan dan pelatihan adalah proses belajar mengajar yang terinfrastruktur dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kinerja seseorang agar lebih efektif dan profesional. Proses ini bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia atau SDM dengan mengutamakan peningkatan kompetensi, produktivitas, dan etos kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya masuk pada poin ke-8 mengenai tentang dukungan UMKM, di mana dukungan untuk UMKM adalah segala bentuk bantuan, dorongan, fasilitas, atau kebijakan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan tujuan untuk membantu mereka berkembang, meningkatkan daya saing, memperkuat ketahanan usaha, dan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi.
Namun, dukungan ini dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, organisasi dan non-pemerintah, dan sektor swasta. Ada juga bentuk-bentuk dukungan UMKM. Dukungan untuk UMKM sangat beragam, meliputi aspek finansial maupun non-finansial. 1. Akses pembiayaan atau permodalan. 2. Pelatihan dan pendampingan. 3. Pemasaran dan promosi. 4. Digitalisasi. 5. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas. 6. Dukungan regulasi dan perizinan. Kemudian pentingnya dukungan UMKM. Dukungan ini sangat penting karena UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian, antara lain 1. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi di daerah. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. 4. Meningkatkan kreativitas, inovasi, dan daya saing produk dalam negeri. Lanjut masuk pada poin ke-9 mengenai tentang pertumbuhan, di mana tantangan pertumbuhan adalah hambatan, kendala, atau kesulitan yang dihadapi baik oleh individu maupun organisasi saat mereka berusaha untuk berkembang dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Tantangannya ini bisa berupa persaingan yang ketat, kebutuhan untuk berinovasi, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, dan menjaga kualitas dan mempertahankan fokus strategis di tengah ekspansi. Menghadapi tantangan ini dengan strategi yang tepat sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik, yang terakhir atau poin ke-10 mengenai tentang mengenai poin penting dari materi penjelasan yang di atas atau disebut dengan kesimpulan, di mana kesimpulan dari inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah adalah bahwa Bank Indonesia atau BI berperan sentral melalui kebijakan terpadu sinergi antara lembaga dan inovasi untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Inisiatif ini meliputi perkembangan regulasi, optimisasi keuangan syariah seperti zakat dan wakaf, serta memberdayakan ekonomi syariah pada UMKM dan pesantren. Didukung oleh digitalisasi dan peningkatan sumber daya manusia, tujuannya adalah membangun perbankan syariah yang sehat, kompetitif, dan kontributif bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Kemudian saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.